Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Salam Saputra dari kelas TIA 22 dengan NIM 2205 1204034. Di sini saya akan menjelaskan model infrastruktur jaringan melalui PPT saya. Yang pertama, apa itu infrastruktur jaringan? Infrastruktur jaringan mengacu pada perangkat keras dan perangkat lunak yang memungkinkan konektivitas jaringan dan komunikasi antara pengguna, perangkat, aplikasi, internet, dan lainnya. Jenis-jenis infrastruktur jaringan. Yang pertama, infrastruktur tradisional. Terdiri dari komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang biasanya penataan infrastruktur ini membutuhkan lebih banyak tenaga, ruang fisik, dan biaya daripada jenis infrastruktur lainnya. Yang kedua, infrastruktur cloud. Infrastruktur cloud mirip dengan infrastruktur tradisional, namun end user dapat mengakses infrastruktur melalui internet dengan kemampuan untuk menggunakan sumber daya komputasi tanpa menginstal di lokasi melalui virtualisasi. Virtualisasi membagi dan mengabstraksikan sumber daya seperti penyimpanan agar dapat diakses oleh pengguna hampir di mana saja, dimanapun koneksi internet dapat dibuat. Karena infrastruktur cloud seringkali bersifat publik, maka biasanya disebut sebagai cloud publik. Jaringan komputer. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang terhubung, seperti laptop, desktop, server, ponsel pintar, dan tablet, dan berbagai perangkat IoT yang terus berkembang, seperti kamera, sistem audio visual, dan berbagai sensor yang berkomunikasi satu sama lain. Jaringan terdistribusi adalah jenis jaringan komputer yang tersebar di berbagai jaringan. Jaringan ini menyediakan jaringan komunikasi data tunggal yang dapat dikelola secara bersama-sama atau terpisah oleh masing-masing jaringan. Selain komunikasi bersama di dalam jaringan, jaringan terdistribusi sering juga mendistribusikan pemrosesan. Ini adalah contoh jaringan komputer sebelah kiri dan jaringan terdistribusi sebelah kanan. Jenis jaringan berdasarkan area. Yang pertama, PAN. Kepanjangan dari Personal Area Network adalah jaringan komputer yang dikelola di sekitar individu untuk pribadi saja. Yang kedua, LAN. Local Area Network adalah kumpulan perangkat yang terhubung bersama di satu jaringan. Yang ketiga, MAN. Metropolitan Area Network adalah jaringan komputer yang menghubungkan komputer dalam area metropolitan. Yang keempat, WAN. Wide Area Network adalah jaringan komputer yang membentang di wilayah lintas negara, bahkan benua. Jenis jaringan berdasarkan akses. Yang pertama, internet. Internet digunakan untuk menghubungkan berbagai jaringan komputer secara bersamaan. Ini adalah jaringan publik sehingga siapapun dapat mengakses internet. Di internet ada banyak pengguna dan menyediakan informasi yang tidak terbatas kepada pengguna. Yang kedua, intranet. Intranet adalah jenis internet yang digunakan secara pribadi. Ini adalah jaringan pribadi sehingga siapapun tidak dapat mengakses internet. Di intranet ada sejumlah pengguna yang terbatas dan memberikan informasi terbatas kepada penggunanya. Perbedaan utama antara internet dan intranet. Yang pertama, intranet adalah jaringan publik, sedangkan intranet adalah jaringan pribadi. Yang kedua, jumlah total yang menggunakan internet sangat tinggi, sedangkan total pengguna di internet terbatas. Informasi di internet luas yang melibatkan hampir setiap topik, kategori, dan bidang. Sebaliknya, intranet mencakup informasi terbatas yang merujuk pada grup atau organisasi apapun seperti basis data perusahaan. Yang keempat, internet dapat diakses dan digunakan oleh siapa saja, sedangkan intranet terbatas pada karyawan organisasi atau admin dengan detail login. 5. Internet adalah jaringan publik yang tidak dianggap aman, sedangkan internet adalah jaringan yang lebih aman. Jaringan mode ad hoc dan infrastruktur. Wi-Fi memiliki dua mode kerja, IBSS atau ad hoc dan BSS mode infrastruktur. Mode ad hoc juga dikenal sebagai mode peer-to-peer. Jaringan ad hoc tidak memerlukan titik akses terpusat,
Sebagai gantinya, perangkat di jaringan nirkabel terhubung langsung satu sama lain. Jika Anda mengatur dua laptop dalam mode nirkabel ad hoc, mereka akan terhubung langsung satu sama lain tanpa perlu titik akses terpusat. Jika banyak perangkat terhubung ke jaringan ad hoc, akan ada lebih banyak inferensi nirkabel. Mode infrastruktur sangat ideal jika membuat jaringan yang lebih permanen. Router yang berfungsi sebagai titik akses umumnya memiliki antena berdaya lebih tinggi sehingga dapat mencakup area yang lebih luas. Di bawah adalah contoh jaringan mode ad hoc dan infrastruktur. Jenis-jenis topologi jaringan. Yang pertama, point to point, 2 bus, 3 ring, 4 star, 5 tree, 6 mesh, 7 hybrid. Kelebihan topologi point to point. Yang pertama, bandwidth superior karena hanya 2 node yang menggunakan tautan. Yang kedua, kecepatan tinggi jika dibandingkan dengan jenis topologi jaringan lainnya. Ketiga, sederhana untuk diterapkan. 4, mudah dirawat dan ditangani. 5, contoh latensi rendah. Untuk kekurangan, yang pertama, hanya berlaku untuk area kecil dengan node yang secara fisik dekat satu sama lain. 2, ketergantungan tinggi pada tautan umum. Jika tautan gagal, jaringan akan turun. Yang ketiga, hanya berguna jika jaringan memiliki 2 node. Dengan demikian tidak berlaku untuk banyak kasus penggunaan modern. Topologi bus. Kelebihan yang pertama, mudah menambah perangkat baru dan mengganti atau menghapus perangkat yang ada tanpa mempengaruhi perangkat lain yang terhubung ke jaringan. Kedua, kegagalan dalam beberapa perangkat tidak mempengaruhi perangkat lain atau jaringan. Ketiga, lebih sedikit kabel diperlukan bila dibandingkan dengan topologi jaringan lain seperti mesh dan bit dan star. Kabel dapat diperpanjang dengan mudah kapanpun diperlukan. Untuk kekurangan, yang pertama, kegagalan perangkat dan kesalahan jaringannya lain sulit ditemukan di jaringan. Kedua, peningkatan konsumsi bandwidth. Beberapa perangkat dapat mempengaruhi kinerja seluruh jaringan. 3. Operasi lebih lambat, karena hanya satu node yang mentransmisikan data sekaligus. Yang keempat, privasi rendah, karena semua node menerima sinyal yang dikirim oleh server. Topologi ring. Kelebihan yang pertama, topologi ring searah memiliki transmisi data berkecepatan tinggi. Yang kedua, sistem yang kuat, dapat menangani sejumlah besar node dan lalu lintas yang padat. Yang ketiga, kesalahan terletak lebih mudah, membuat pemecahan masalah menjadi efisiensi. Kekurangan yang pertama, kegagalan tunggal pada kabel dapat mengganggu operasi jaringan secara keseluruhan. Yang kedua, jaringan searah melihat paket data melewati banyak node sebelum mencapai tujuannya. Yang ketiga, menambahkan, memodifikasi, atau menghapus node sulit dan dapat mengganggu aktivitas jaringan. Topologi star. Yang pertama, perawatan dan manajemen jaringan yang mudah karena setiap node memiliki kabelnya sendiri. Yang kedua, kegagalan hanya mempengaruhi satu perangkat dan area masalah berada dengan cepat. Yang ketiga, menambah perangkat baru sederhana dan mudah. Untuk kekurangan, memiliki hub pusat yang tepat sangat penting karena perangkat ini harus kompatibel dengan semua node dan tautan dalam jaringan. Yang kedua, persyaratan kabel dan konektor yang lebih tinggi. 3. Kegagalan hub pusat menurunkan seluruh jaringan. Topologi tree. Kelebihan. Yang pertama, identifikasi dan pemeliharaan kesalahan yang cepat dan mudah. Yang kedua, transfer data berkecepatan tinggi di antara node dalam satu hierarki. Yang ketiga, ideal untuk node yang dikelompokkan bersama. Kekurangan, 1. Diperlukan volume besar, pemasangan kabel dan banyak hub. Kedua, sulit untuk dikonfigurasi dan dipelihara. Ketiga, kegagalan terang membuat seluruh jaringan turun. Topologi mesh. Kelebihan, transfer data yang sangat efisien karena tautan point-to-point khusus untuk semua perangkat. Kedua, keamanan dan privasi yang kuat. Ketiga, identifikasi kesalahan cepat. Untuk kekurangan, yang pertama membutuhkan banyak kabel dan port input atau output. Yang kedua,
instalasi dan pemeliharaan yang memakan waktu. Yang ketiga, mahal. Yang terakhir, topologi hybrid. Kelebihan yang pertama menggabungkan keunggulan beberapa topologi. Yang kedua, dapat dibuat khusus agar sesuai dengan persyaratan jaringan tertentu. Ketiga, sangat fleksibel dan dapat diukur jika diterapkan dengan benar. Kekurangan yang pertama bergantung pada konfigurasi. Jaringan semacam itu bisa padat sumber daya untuk dibuat dan dipelihara. 2. Desain yang berpotensi rumit yang dapat membuat pemecahan masalah menjadi sulit. 3. Membutuhkan kabel yang kompatibel dan perangkat keras lainnya untuk tautan antar topologi. Teknologi jaringan. Yang pertama, wired network atau jaringan berkabel. Memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, tidak mendukung firewall. Yang kedua, performa unggul. 3. Cukup untuk banyak penggunaan. 4. Hub dapat membatasi kecepatan. Yang kedua, wireless network atau jaringan nirkabel memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kemampuan firewall bawaan. Yang kedua, dapat dicegat secara nirkabel. Yang ketiga, perlindungan enkripsi tersedia. Yang keempat, bandwidth lebih sedikit. Jaringan berdasarkan castingnya. Yang pertama, unicast merupakan satu perangkat di jaringan lokal. Unicast hanya memiliki satu antarmuka pada LAN Ethernet. Bingkai yang memiliki alamat unicast di bidang tujuan diproses oleh hanya satu perangkat jaringan di segmen tersebut. Yang kedua, multicast merupakan setiap perangkat di jaringan lokal. Bingkai yang memiliki alamat multicast di bidang tujuan diproses oleh beberapa perangkat jaringan di segmen tersebut. Yang ketiga, broadcast merupakan sekelompok perangkat di jaringan lokal. Bingkai yang memiliki alamat broadcast di bidang tujuan diproses oleh semua perangkat jaringan di segmen tersebut. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.